Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan yang bersumber dari Akuntansi Teori World 2023. Nah, pada latar belakang evolusi double entry itu menjelaskan pada awal perkembangan akuntansi, sistem pencatatan yang digunakan masih berupa single entry atau pencatatan tunggal. Nah, sistem ini hanya berfokus pada pencatatan kas masuk dan kas keluar, sehingga informasinya masih sangat terbatas. Sehingga dalam praktiknya, metode ini sering menyulitkan pelaku usaha karena tidak mampu menunjukkan kondisi keuangan secara menyeluruh dan sulit digunakan untuk mengontrol kesalahan pencatatan. Dengan seiring berkembangnya perdagangan dan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, akhirnya muncul sebuah kebutuhan akan sistem yang lebih sistematis, akurat, dan mampu menggambarkan hubungan antar transaksi. Nah, dari kebutuhan inilah kemudian berkembang menjadi konsep pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Selanjutnya, saya membahas tentang perkembangan awal dari double entry. Nah, perkembangan awal double entry ini terjadi pada abad pertengahan di kota-kota dagang Italia seperti Venice dan Florence. Pada masa itu, aktivitas perdagangan berkembang pesat sehingga pedagang membutuhkan metode pencatatan yang lebih terstruktur. Mereka mulai menerapkan konsep pencatatan dua sisi, yaitu debit dan kredit, untuk setiap transaksi yang terjadi. Nah, dengan metode ini, para pedagang dapat melihat secara jelas asal dan penggunaan dana, serta memantau posisi keuangan usaha mereka dengan lebih akurat. Meskipun pada awalnya hanya merupakan praktik bisnis, dan sistem ini kemudian menjadi dasar penting dalam perkembangan akuntansi selanjutnya. Selanjutnya, peran Luca Pacioli pada tahun 1494. Nah, perkembangan double entry ini semakin dikenal luas ketika Luca Pacioli mendokumentasi metode tersebut dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica. Jadi dalam karyanya itu, Pacioli menjelaskan cara pencatatan menggunakan jurnal dan buku besar, serta ia menekankan pentingnya keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, perlu dipahami bahwa Pacioli bukan pencipta sistem double entry, tetapi ia itu berperan besar dalam membakukan dan menyebarkan metode tersebut, sehingga dapat digunakan secara lebih luas oleh para pelaku usaha. Nah, pada saat itulah double entry mulai dikenal sebagai sistem pembukuan yang lebih sistematis dan dapat diandalkan. Selanjutnya membahas tentang double entry dalam akuntansi modern. Dengan seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya dunia bisnis, sistem double entry terus disempurnakan dan menjadi fondasi utama akuntansi modern. Dengan metode ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, mendukung proses audit, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Keunggulan utama dalam double entry ini adalah kemampuannya menjaga keseimbangan data dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Oleh karena itu, hingga saat ini sistem pencatatan berpasangan atau double entry tetap digunakan secara luas di seluruh dunia dan menjadi standar dalam praktik akuntansi modern. Selanjutnya adalah perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Awal mula dari akuntansi, pada awalnya akuntansi berkembang dari kebutuhan manusia untuk mencatat transaksi ekonomi sederhana, seperti jual beli dan penyimpanan harta. Pencatatan masih sangat sederhana dan belum memiliki standar baku dan lebih berfungsi sebagai alat pengingat. Selanjutnya, munculnya praktik double entry. Perkembangan penting terjadi saat diperkenalkannya sistem pembukuan berpasangan atau double entry oleh Luca Pacioli pada abad ke-15. Sistem ini menekankan keseimbangan antara debit dan kredit yang menjadi dasar utama akuntansi modern. Pembentukan prinsip dari akuntansi umum.
Seiring berkembangnya dunia bisnis dan industri, muncul kebutuhan akan keseragaman pencatatan dan pelaporan keuangan. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip akuntan seperti prinsip kesatuan usaha, prinsip periode akuntansi, prinsip biaya historis, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini bertujuan agar laporan keuangan dapat dipercaya dan dibandingkan. Lahirnya standar akuntansi. Untuk memperkuat penerapan prinsip, dibentuklah standar akuntansi formal oleh lembaga profesional, contohnya GAAP di Amerika Serikat, IFRS yang berlaku secara internasional, dan PSAK di Indonesia. Standar ini menjadikan prinsip akuntansi lebih sistematis, tertulis, dan mengikat. Selanjutnya yaitu perkembangan modern dan globalisasi. Dalam era globalisasi dan teknologi, prinsip akuntansi semakin berorientasi pada transparansi dan relevansi. Laporan keuangan harus mampu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Penyesuaian dilakukan terhadap instrumen keuangan modern, teknologi digital, dan kebutuhan investor global. Akuntansi kini tidak hanya sebagai pencatatan, tetapi juga alat pengambilan keputusan. Akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi adalah sistem pencatatan teknis untuk mengukur kinerja keuangan, sementara kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berbasis pada hak milik pribadi, motif keuntungan, dan mekanisme pasar. Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Max Weber, seorang ahli ekonom, menekankan hal tersebut dalam argumentasi sebagai berikut. Organisasi modern yang rasional dari perusahaan kapitalistis tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dua faktor penting di dalam perkembangannya: pemisahan bisnis dari rumah tangga dan berkaitan erat dengannya pembukuan yang rasional. Pernyataan yang disampaikan oleh Max Weber ini diperluas lagi dengan baik oleh Sombart sebagaimana berikut. Tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kapitalisme jika tidak ada pembukuan pencatatan berpasangan. Dua fenomena yang berhubungan erat seperti bentuk dan isi, kita tidak dapat mengatakan begitu saja bahwa kapitalisme lah yang telah menciptakan pembukuan pencatatan berpasangan sebagai suatu alat di dalam perluasannya, atau mungkin sebaliknya, pembukuan pencatatan berpasanganlah yang menciptakan kapitalisme. Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis, dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat adanya kemungkinan untuk seorang wirausahawan yang kapitalis untuk merencanakan, melakukan, dan mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. 4 alasan berikut ini umumnya muncul untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi setelah berakhirnya abad pertengahan, yaitu yang pertama, pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi. 2. Semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis. 3. Rasionalisme baru ini kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. Yang terakhir, pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen dan karenanya meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan. Sejarah akuntansi. Akuntansi berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk mencatat dan mengendalikan aktivitas ekonomi pada awal peradaban. Pencatatan dilakukan secara sederhana untuk mengingat transaksi dan menjaga kepercayaan dalam perdagangan. Seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan organisasi, akuntansi berkembang menjadi sistem yang berperan penting dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada perkembangan akuntansi menurut Belka-Aoui. Menurut Ahmed Riyaihi Belka-Aoui, dalam Akuntansi Teori buku 1 bab 1, perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Perubahan dalam sistem ekonomi dan struktur organisasi mendorong lahirnya konsep, prinsip, dan metode akuntansi yang lebih formal. Dari proses inilah, teori akuntansi berkembang untuk menjelaskan dan mendukung praktik akuntansi.
Dan yang terakhir ada relevansi dan makna sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi relevan karena menjelaskan alasan terbentuknya praktik dan standar akuntansi yang digunakan saat ini. BKOI menegaskan bahwa akuntansi bersifat dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna informasi keuangan. Pemahaman sejarah membantu akuntan berpikir kritis, menilai praktik akuntansi secara rasional, serta menjadi dasar pengembangan teori dan praktik akuntansi di masa depan. Memasuki poin yang kelima, yaitu adalah isu akuntansi internasional. Jadi, isu akuntansi internasional adalah sebuah masalah yang kompleks yang dialami sebuah perusahaan dalam beroperasi lintas negara. Jadi, terdapat 8 poin. Kita memasuki poin yang pertama, yaitu adalah harmonisasi dan standar akuntansi global. Harmonisasi standar akuntansi global menjadi isu penting karena setiap negara memiliki sistem akuntansi yang berkembang dari latar belakang ekonomi, hukum, dan budaya yang berbeda. Ketika perusahaan beroperasi lintas negara, perbedaan standar ini menyulitkan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan dalam membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. IFRS sendiri hadir sebagai upaya menyatukan standar agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan secara global. Namun, tidak selalu seragam karena setiap negara mengadopsi dengan tingkat penyesuaian tertentu terhadap hukum nasionalnya. Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan standar inilah yang menjadikan harmonisasi akuntansi sebagai isu internasional yang terus berkembang. Memasuki poin yang kedua adalah translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing menjadi isu akuntansi karena perusahaan multinasional melakukan transaksi dan memiliki anak perusahaan dengan mata uang yang berbeda-beda. Fluktuasi nilai tukar menyebabkan perubahan nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Ketika dikonversi ke mata uang pelaporan induk perusahaan, masalahnya adalah menentukan metode translasi yang tepat serta bagaimana mengakui selisih kurs antara mata uang yang berbeda. Apakah sebagai laba atau rugi atau sebagai komponen ekuitas. Perubahan perlakuan ini dapat mempengaruhi laba perusahaan dan rasio keuangan secara signifikan karena nilai tukar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Isu transaksi mata uang asing menjadi kompleks dan sensitif dalam laporan keuangan internasional. Memasuki poin yang ketiga adalah perbedaan budaya dan hukum. Perbedaan budaya dan hukum menjadi isu akuntansi karena keduanya mempengaruhi cara suatu negara mengatur dan mempraktikkan akuntansi. Negara dengan budaya kolektivis dan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi cenderung lebih konservatif dalam pengakuan laba dan lebih berhati-hati dalam pengakuan aset. Sementara sistem hukum seperti common law dan code law juga mempengaruhi fleksibilitas standar akuntansi. Di negara common law, standar akuntansi berkembang melalui profesi dan praktik, sedangkan di code law lebih ditentukan oleh undang-undang. Dan memasuki poin keempat, yaitu adalah kompleksitas konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi laporan keuangan menjadi isu internasional karena perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di berbagai negara dengan sistem akuntansi, mata uang, dan regulasi yang berbeda. Dalam proses konsolidasi, laporan keuangan anak perusahaan harus disesuaikan dengan standar induk perusahaan sebelum digabungkan. Kemudian memasuki poin yang kelima, yaitu adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud menjadi isu dalam akuntansi karena semakin banyak nilai perusahaan modern berasal dari aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti merek, perangkat lunak, dan hak cipta. Tantangan utama adalah bagaimana mengukur dan mengakui aset tersebut secara handal, terutama ketika diperoleh melalui pengembangan internal atau akuisisi lintas negara. Memasuki poin ke-6, yaitu adalah kepatuhan regulasi dan audit internasional. Perusahaan yang beroperasi lintas negara harus memenuhi berbagai aturan pelaporan, pajak, dan audit dari banyak yurisdiksi. Standar audit, independensi auditor, dan persyaratan pengungkapan dapat berbeda antar negara. Hal ini meningkatkan resiko ketidaksesuaian dan biaya kepatuhan yang tinggi. Selain itu, koordinasi antar auditor di berbagai negara juga menimbulkan tantangan dalam memastikan kualitas audit yang konsisten. Memasuki poin yang ketujuh, yaitu manajemen risiko keuangan. Menghadapi berbagai resiko seperti resiko nilai tukar, resiko suku bunga, dan resiko harga komoditas, resiko-resiko ini harus diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi mengatur perlakuan terhadap instrumen lindung nilai atau hedging, derivatif, dan pengungkapan risiko keuangan. Namun, penerapannya dapat berbeda antara negara.
Ketidaksamaan ini mempengaruhi bagaimana risiko dilaporkan dan bagaimana kinerja keuangan dipersepsikan oleh investor global. Poin terakhir, perkembangan teknologi dan etika. Sistem informasi akuntansi dan penggunaan kecerdasan buatan mengubah cara data keuangan diproses dan dilaporkan. Di sisi lain, teknologi juga menimbulkan tantangan etika seperti keamanan data, privasi, dan potensi manipulasi informasi. Negara-negara memiliki tingkat kesiapan teknologi dan regulasi perlindungan data yang berbeda. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pelaporan dan pengendalian internal antar negara.